Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watanid diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah salat maghrib Masjid At-Taqwa Pancor, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Buruj insyaallah. Seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu dengan sama-sama membaca surat yang akan menjadi materi kajian kita malam hari ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Shadaqallahul azim. Setiap huruf mendapat balasan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran atau ayat-ayat yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Berat timbangan kita dengan ayat yang kita baca tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, banyak cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Dalam surah Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa nikmat iman itu nikmat yang luar biasa.
nikmat iman sekarang ini yang kita rasakan percuma. Kita molah selun-selun arah di dunia kita dalam keadaan beriman, olah ganti. Dalam surat Al-Buruj ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa ada dulu kaum yang mereka demi sebuah iman, satu kampung, satu negeri itu dibakar oleh rajanya demi untuk menjaga iman yang sudah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati. Kita temolah angkat duit bersyukur. Banyak-banyak kita bersyukur. Sudahlah kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Dipilihkan kita tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Dikelilingi oleh orang beriman, ada pula orang alim di situ. Dikasih kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan adanya orang alim di tempat kita. Ini luar biasa tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan tempat kita ini penduduknya semua tamat surga. Darah alasan di tamat surga wah. Apa tak alasan di tamat surga? Iman kita. Tetangga dengan Islam, bilang dulu doa. Ya. Arab ulama saya tahu. Duit dengan alim. Dia nak semal dengan gawe silengi di tempat kita ini. Dia nara alasan di tempat surga. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Buruj. Kita baca, was-sama'i dzatil buruj. Allah bersumpah seperti biasa. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita untuk memperhatikan sesuatu, maka Allah bersumpah. Sebenarnya sumpah ini untuk sesuatu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk orang yang biasanya tidak dipercaya oleh orang, sehingga dibutuhkan untuk bersumpah supaya dipercaya. Tapi ketika sumpah ini muncul dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Allah tidak pernah bohong. Dia tidak bersumpah pun, Allah Maha. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan sumpah untuk apa? Banyak hikmahnya dan tujuannya dikatakan oleh para ulama. Salah satunya bahwa sesuatu yang datang setelah sumpah ini merupakan perkara yang besar. Perkara yang besar. Jadi dalam surat Al-Ma'arij ini di awal surah Al-Buruj ini ketika diawali oleh sumpah agen kepada perhatian di sini. Ada sesuatu yang penting di dalamnya. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Jadi pada hari kiamat nanti ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Apa tempat hebatnya? Apa hebatnya demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan? Bapak dan Ibu, supaya makna ini masuk ke dalam hati kita, kita bayangkan bahwa besok bapakmu mau diadili masuk pengadilan, akan diadili. Jadi perkara yang besar dahsyat, kita akan diadili. Wa syahidin wa masyhud. Kemudian qutila ashabul ukhdud, celaka mereka orang-orang yang menggali parit yang dijadikan sebagai tempat untuk membakar orang-orang beriman. Nah, nanti kita akan jelaskan. An-nari dzatil waqud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di parit yang besar itu yang digali mereka itu, mereka masukkan kayu bakar dan dibakar, tidak henti-henti. An-nari dzatil waqud. Asal mau padam ini api, ditambah lagi kayunya, tak berhenti-berhenti. Ini semata-mata untuk menghukum orang yang beriman pada masa itu.
sindene mele murtad sorong tetemang timpa longkak nusi apa lalu yang dipenuhi oleh api. Wa idhum 'alaiha qu'ud, kemudian orang-orang yang menggali parit ini idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di atasnya melihat menyaksikan orang-orang yang dibakar di dalamnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sambil menyaksikan penderitaan rasa sakit teriakan orang-orang yang beriman di dalam parit itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka berbuat seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena mereka orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid, yaitu beriman kepada yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi dulu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ashabul Ukhdud ini salah satu cerita yang sangat terkenal masyhur, karena peristiwa ini sangat besar. Hiduplah seorang raja dari kalangan bangsa Najran. Najran ini antara Yaman dan Hijaz Makkah. Kaum ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa wafat, kemudian berjalan tahun demi tahun, hiduplah seorang raja. Raja ini kejam, mirip seperti Firaun. Dia pun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Di antara kebiasaan raja-raja zaman dahulu, mereka mempunyai penasehat ahli, staf ahli. Sampai sekarang pun semua punya staf. Dulu raja ini punya staf apa? Bagian sihir, tukang sihir. Ketika tukang sihir ini merasa dirinya sudah tua, ia pun mendatangi, berkata kepada raja itu, wahai tuanku, aku rasa aku ini sudah tidak bisa lagi menjagamu, aku sudah tua. Tolong carikan aku seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, untuk aku ajari ilmuku ini, sehingga nanti apabila aku sudah meninggal dunia, aku mati, ada yang menggantikan aku untuk menjagamu, wahai tuanku. Maka raja ini pun mulai menyebarkan tentaranya untuk memberikan pengumuman. Semua penjuru negeri dia umumkan, siapa dicari seorang pemuda yang mau diajarkan sihir dengan syarat ini. Tes sayembara. Dapatlah raja ini seorang pemuda yang cerdas. Kemudian raja ini mengatakan, wahai pemuda, tugasmu adalah belajar ke tempat tukang sihir ini setiap hari. Singkat cerita, mulailah pemuda ini berangkat menuju ke tempat tukang sihir. Di tengah perjalanan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pemuda ini bertemu dengan seorang rahib. Jadi pemuka agama Nasrani pada saat itu disebut dengan rahib. Bertemu dia, istirahat di tempatnya, kemudian secara tidak langsung rahib ini pun mengajarkan dia tentang tauhid. Lama kelamaan asyik anak ini mendengarkan ajaran dari rahib tersebut. Kemudian dia teringat, dia harus pergi kemana? Ke tukang sihir. Dia pun minta izin kepada rahib itu, aku minta izin, aku mau pergi ke tukang sihir, sebab aku ini diutus oleh raja untuk belajar sihir. Kemudian rahib itu mengatakan, baik muda, tapi
setiap kamu datang ke tempat tukang sihir itu jangan lupa mampir ke tempat. Betul. Nyampe dia ke tukang sihir, dia ajarkannya sihir, balik dia ke rumahnya, besok berangkat seperti biasa mampir ke rahib tersebut, datang ke tempat tukang sihir ini mengatakan, kenapa kau lambat datang? Apa yang menyebabkan kamu lambat datang? Akhirnya pemuda ini dihukum oleh tukang sihir. Besoknya pemuda ini mengatakan kepada rahib tersebut, wahai rahib, aku dihukum, aku tidak bisa lama-lama di tempat. Sesampaiku di mana? Sesampaiku di tukang sihir itu, ia menghukumku karena aku datang terlambat. Aku tidak bisa berlama-lama. Lalu rahib ini pun mengajarkan kepada pemuda ini, jika engkau ditanya nanti oleh rahib tersebut, oleh tukang sihir tadi, oleh tukang sihir ini, kenapa engkau terlambat, maka katakan, aku terlambat karena ada urusan keluarga. Akhirnya hari demi hari terus berjalan seperti itu. Banyaklah ilmu pengetahuan si pemuda ini, baik dari rahib maupun dari tukang sihir. Hatinya pun merasa risau, mana yang benar, si penyihir ini kah atau rahib ini? Dengan izin Allah, Allah ingin tunjukkan hidayah kebenaran itu. Di tengah perjalanan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dilihatlah banyak orang-orang berkerumun di jalan, dihampiri oleh pemuda ini. Ada apa ini orang rame-rame di jalan? Tiba-tiba orang gak bisa lewat. Ada seekor binatang besar yang menutup jalan tersebut. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan dia berupa singa, ada yang mengatakan dia berupa ular, dan seterusnya. Tidak disebutkan secara rinci dalam hadis. Nah, saat itulah ia meminta, yang ingin membuktikan siapa yang benar, rahib inikah atau tukang sihir ini. Diambilnya batu kerikil. Kemudian dia mengatakan, ditunjukkan jika tukang sihir ini benar, jika rahib ini benar, maka bunuhlah binatang itu dengan kerikil ini. Tapi jika rahib ini yang ala batil, tidak benar, atau si penyihir ini benar, maka jangan bunuh binatang ini dengan kerikil. Jadi kalau dia mati binatang ini, berarti ilmunya rahib itu yang benar. Kalau dia tidak mati binatang ini, berarti penyihir itu yang benar. Diambillah batu, lempar, mati. Orang-orang pun yang di sekelilingnya melihat keajaiban luar biasa siapa pemuda ini. Batu kerikil bisa membunuh binatang yang begitu besar. Padahal mereka banyak saat itu di jalan, tapi tidak bisa mengusir binatang itu. Anak muda ini menggunakan batu kecil bisa membunuh binatang yang besar itu. Lalu orang pun bertanya, ini tidak mungkin kalau dia tidak memiliki kehebatan. Mulai tersebar cerita tentang anak ini. Sampailah datang kepada anak ini orang-orang yang sakit, kusta ini dan itu, penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada zaman itu. Datang dia pada anak itu, kemudian meminta untuk disembuhkan. Anak ini pun bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Selalu apabila ia mengobati orang, anak ini mengatakan sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka tersebar ke penjuru negeri, sampai terdengar di telinga seorang menteri raja ini. Menteri raja ini buta. Ia mendengar bahwa ada seorang pemuda ilmunya sangat hebat, ia bisa mengobati semua penyakit, sehingga diundanglah pemuda tersebut. Diundang pemuda tersebut,
ke rumah menteri. Kemudian menteri itu mengatakan, wahai pemuda, ini mataku sudah lama aku tidak bisa melihat. Hari ini aku meminta kamu untuk menyembuhkan. Apa kata pemuda itu? Wahai Tuan Menteri, sungguhnya bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah. Kemudian menteri itu mengatakan, baik wahai pemuda, jikalau engkau bisa mengembalikan penglihatanku, maka aku akan beriman kepada Tuhan. Betul, dia berdoa kepada Allah, sembuhlah dengan izin Allah itu matanya, bisa melihat lagi. Keesokan harinya, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, datang menteri ini berjumpa dengan raja. Setahunya raja ini adalah menterinya ini buta, tidak melihat. Tiba-tiba pada hari itu dilihatnya menterinya bisa melihat. Tentu mengejutkan, membuat heran raja. Kemudian raja ini bertanya, siapa yang menyembuhkanmu wahai? Kemudian disebutlah pemuda ini. Dia ingat pemuda ini adalah yang pernah dikirimnya untuk belajar sihir. Dipanggilnya pemuda itu. Raja ini bangga awalnya. Berarti anak ini sudah berhasil untuk dididik oleh penyihir. Tetapi apa kata pemuda itu? Wahai Tuan Raja, bukan aku yang menyembuhkannya, tetapi Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Marahlah raja ini mendengar ucapan pemuda tersebut. Mulailah dia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, raja itu menghukum semua yang mengikuti pemuda ini. Mulai dari menteri itu digergajinya oleh raja, mulai dari rahib itu pun digergajinya oleh raja. Digergaji Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu katanya dalam kitab, dalam surat, digergaji, dibelah ini kepalanya. Gara-gara apa? Beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, dari sini kita bisa sadar bahwa begitu hebat Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia, nikmat. Dibelah sampai pada akhirnya anak ini yang akan dihukum oleh siapa? Oleh raja tersebut. Sebab dialah sumbernya menyebabkan orang-orang di negeri itu menjadi beriman. Panggil itu pertama tentaranya. Tolong anak ini engkau bawa ke atas bukit yang paling tinggi. Kemudian anak ini kalian lemparkan dari atas bukit. Aku mau melihat dia mati. Sebab bahaya apabila dia tetap hidup. Bisa-bisa semua orang yang ada di tempat ini tidak menyembahku lagi, tidak mengakuiku sebagai Tuhan. Benar. Dibawa anak ini, diikatnya, dibawa ke puncak bukit yang paling tinggi. Ketika sampai di atas bukit yang paling tinggi, anak ini berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari kejelekan mereka. Bima syi'ta, dengan cara yang kau kehendaki. Allahumma qfihim minni. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari aku dengan cara yang kau kehendaki. Maka tiba-tiba bergetarlah bumi ini, bukit itu, yang membuat pasukan-pasukan yang membawa anak ini berjatuhan. Justru dia yang jatuh ke dalam jurang. Selamat pemuda tersebut. Balik pemuda itu menghadap raja itu. Raja itu terkejut. Kemudian dipanggil lagi tentaranya. Atas bukit tidak mempan, bawa dia ke tengah laut. Tenggelamkan dia. Setelah dibawa ke tengah laut, seperti biasa anak ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini syarrahum bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari kejelekan mereka dengan cara yang kau kehendaki. Datang badai, tenggelam orang-orang. Selamat lagi pemuda itu. Balik ke raja. Raja ini pun bingung bagaimana caranya untuk membunuh anaknya. Maka anak ini mengatakan, wahai tuanku, kalau engkau ingin membunuhku, aku akan beritahukan engkau caranya. Maka raja ini mengatakan, katakan, ikat aku, salib aku di tempat yang lapang, kemudian ambil panahku, kumpulkan semua orang. Setelah itu engkau bidik,
engkau panah di depan orang-orang itu dengan mengatakan dengan suara yang keras, Bismillah Rabbi hadzal gulam, dengan menyebut Tuhan anak ini, pemuda ini. Apa kata raja itu? Apakah engkau yakin dengan begitu engkau bisa terbunuh? Ya. Saking penginnya raja ini membuat anak ini terbunuh supaya menjaga wibawanya, supaya orang tetap mengakui dia ini adalah Tuhan. Dikumpulkannya semua orang yang ada di negeri itu, kemudian diletakkan anak ini, pemuda ini di tengah-tengah, kemudian diambil busur, kemudian panah, kemudian ditarget, diarahkan ke pemuda tersebut. Dengan suara yang keras dia mengatakan, Bismillah Rabbi hadzal gulam. Didengar oleh semua. Dan orang sudah tahu bahwa raja ini berkali-kali ingin berusaha membunuh anak ini, tidak bisa. Dan anak ini mengatakan bahwa aku tidak akan terbunuh kecuali apabila dia menyebut Bismillah Rabbi hadzal gulam. Didengar oleh semua orang. Diarahkan panah itu, Bismillah Rabbi hadzal gulam, tertusuk di pelipis. Dipegang, sempat sebelum mati dipegang panah itu oleh pemuda tersebut. Sampai diceritakan bahwa ketika pada zamannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, ada kubur yang dibongkar, isinya adalah pemuda yang sedang memegang panah di pelipisnya. Meninggal dunia, mati. Kemudian orang-orang yang menyaksikan seperti itu, peristiwa itu, mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam. Kita pun percaya, beriman dengan Tuhan pemuda ini. Semakin terkejut, marah raja ini, yang tadinya dia pikir bahwa orang-orang ini akan meninggalkan anak ini, pemuda ini. Tiba-tiba sebaliknya yang terjadi, semua orang beriman melihat kejadian tersebut. Marah raja. Akhirnya dipanggil pasukannya untuk membuat parit yang besar, kemudian mengancam semua orang-orang yang ada di situ, siapa yang murtad maka dia selamat. Siapa yang meninggalkan kepercayaan pemuda ini maka dia selamat. Yang tidak mau murtad maka kami akan masukkan ke dalam parit dan kami akan bakar. Itulah ashabul ukhdud. Ukhdud ini parit yang besar. Singkat cerita, semua dimasukkan. Sampai ada satu kisah, ada seorang tokoh wanita yang menggendong anaknya yang sempat ragu masuk ke dalam parit demi mempertahankan imannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan keajaiban, karomah kepada anak bayi yang digendong oleh perempuan ini. Wanita ini mengatakan, wahai ibuku, engkau alal haq, kita berada dalam kebenaran, masuk. Akhirnya ibu itu pun terjun ke dalam parit tersebut. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, inilah perjuangan kaum-kaum terdahulu mempertahankan iman mereka. Kalau zaman sekarang ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa, ujian sisa di sini ini hanya untuk menguji iman kita. Tertunda ya beriman. Hambangku sini. Nengka bulan apa? Zulhijjah. Bentar lagi kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih menguji kita? Siapa yang punya kemampuan untuk ayudhahi falan yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Seisi beri kemampuan untuk berkorban, hendaknya dia berkorban. Lamun dia nak berkorban, jangan dekat di tempat solatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi layak dengan tuji si Allah Subhanahu wa taala dengan api untuk menunjukkan keimanan mereka. Nengkaita, siapa yang punya kemampuan untuk korban, maka korbanlah. Bila jin bembe
langsung oleh miknya setengah rasa. Hah? 2,5 juta. Jadi 2,5 juta. Semua yang ada di rumah di masjid ini hadir ini semua punya motor. Kelopu beli Honda ke? Kelopu beli Honda. Kira-kira lamun butengang kita le julu nenek tera. Apa nak katuani nita? Kira-kira marah ini. Apakah semua kalian ini punya motor? Ih, ya. Apakah semua kalian ini pernah berjumpa dengan Idul Adha? Ya, katanya. Kemudian ditanya, apakah semua kalian berkorban? Teduh. Kira-kira apa kata menjawab ini? Lejulu nenek tera. Sebab wayau, apa katanya ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan Allah Subhanahu, bahwa ada nanti hari di mana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu. Kira-kira pada siapa jawaban? 2 telu motornya lek balik, logo dia nak berkorban tahun ini. Kira-kira apa kata menjawab kira? Kau 2,5 juta. Bahkan ada bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ada pendapat kontemporer mengatakan lamun bau bayar otak rajin bembe itu maka dia dikatakan mampu. 2,5 juta. Bila cicilan untuk dagang bebek jadi lamun motor kumbena puna kalau putar beli motor sebab bau ternyicil mana kan karena jual beli ada kalau puna dengan motor doang bebek pun bau tercicil. Kelek pedagang bebek no ke kelompok jemaah masjid sekarang ini terbesang bebek di sini kira-kira cicil sama 6 bulan no kan. Tulabe nunggu bebek bantuan lekan pemerintah, sumbangan lekan luar negeri, jemaah terdoang wah gue ya gue tengirim itu bila perlu tengirim mana Mekah Pak Takmir. Nah bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jadi ini salah satu pelajaran lamun temele kita diri kita, apakah surat Al-Buruj ini kita amalkan atau tidak, maka carilah kesempatan di mana kita bisa menunjukkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Dia nak jadul kita, dia nak uji si api sini ni itu, dia nak uji si tsunami sini ni itu, si rapat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Pak Takmir tetes jemaah tu, okey, harus tengono sih tu. Agar kita tahu di tengah dia penting. Marah ni kan mic ni lain dia nemu ni mic ni kan. Jadi tahu tadi di tengah dia penting bagus. Tu sampai keloyu suara. Nah, lamun tahun ini bertambah korban berarti kelompok tengah ini 25 orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kah dia tahu kata berjawab dia. Dia tahu orang kata berjawab dia. Ada pendapat bau lamun tebau nyurotang beli bebek no berotang berarti temu. Maka sistem jual beli yang ada sekarang ini tambah maju. Bukan hanya motor mobil yang bisa dicicil, apapun bisa selama itu jual beli. Baik murabahah haram. Lamun terbeli cash misalnya 2,5 juta, lamun terbeli kredit mahalannya. Ya baik murabahah. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, inti dari pengajian itu adalah pengamalan. Bagaimana supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hidup ajaran ini di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah
yang ditambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditambah istiqomahnya, yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.